selamat datang di kelas Maya Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan siap menerima pelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Namun, sebelum belajar tentang hal tersebut lebih dalam, kita akan belajar sedikit tentang konsep teks pidato persuasif. Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lasmiasi sebagai pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi para teman-teman kelas 9A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani walaupun dalam masa pandemi corona seperti ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah agungkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berpidato dengan judul Ayo Bersama Kita Lawan Corona. Seperti yang kita ketahui, virus corona adalah penyakit menular. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Meskipun virus ini telah masuk ke Indonesia, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan takut. Walaupun virus ini telah masuk ke Indonesia, kita harus tetap berjaga-jaga dan bersiaga. Virus corona dapat pula kita kurangi dengan cara sebagai berikut. Pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain seperti berjabat tangan dan lain-lain. Ya, video tersebut termasuk ke dalam teks pidato persuasif. Mengapa disebut sebagai teks pidato persuasif? Mari simak penjelasan. Nah, disebut sebagai pidato persuasif karena dalam pidato tersebut menggunakan kalimat yang berisikan kalimat ajakan, kalimat seruan, kalimat perintah, kalimat imbauan, dan kalimat yang bermaksud mempengaruhi orang lain. Konsep dari teks pidato persuasif adalah teks yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif adalah salah satu cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Jadi, tidak jarang kita temukan pada acara-acara tertentu pidato persuasif efektif untuk menjadi inspirasi kepada khalayak ramai. Berdasarkan cuplikan video sebelumnya, video tersebut berisikan tentang teks pidato persuasif yang mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus corona. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks pidato persuasif, yaitu teks yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna. Pidato teks persuasif bertujuan ingin mengajak atau membujuk pembaca agar terpengaruh terhadap apa yang disampaikan dalam pidato. Contohnya adalah pidato tentang kebersihan, pidato tentang keagamaan, dan pidato yang berisikan tentang ajakan kesehatan seperti yang sudah kita saksikan bersama. Berdasarkan video yang kita saksikan tadi pun, dapat kita tentukan ciri-ciri
teks pidato persuasif. Yang pertama adalah bersifat mengajak atau memujuk. Tentunya setelah kita saksikan video tentang persuasif tentang virus corona tadi, bahwa kita merasa terajak, merasa terbujuk untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ciri-ciri yang kedua adalah dapat membangkitkan. Ciri yang kedua adalah reaksi yang diinginkan adalah untuk membangkitkan emosi dari pendengar. Maksudnya adalah bahwa pendengar menyetujui atau meyakini segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang melalui teks pidato persuasif. Bagaimana? Sudah terbuka belum cakrawala kalian mengenai konsep teks pidato persuasif? Pidato persuasif ini akan menjadi dasar kita untuk mempelajari, menelaah struktur, dan menelaah kebahasaan teks pidato persuasif yang berguna untuk menulis pidato persuasif nantinya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu harap kalian banyak membaca, banyak menulis, dan banyak belajar untuk menambah wawasan kalian. Sampai bertemu di kelas tatap muka nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.